Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazawari dengan NIK akhiran 098. Kali ini saya ingin membuat video guna memenuhi nilai mata kuliah praktikum survei hidrografi. Langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama adalah metode pembuatan jalur pemuruman. Nah, metode pembuatan jalur pemuruman ini dilakukan dengan membuat profil atau potongan pengukuran kedalaman yang dapat berbentuk garis-garis lurus seperti ini, lingkaran-lingkaran konsentrik atau lainnya sesuai metode yang digunakan untuk penentuan posisi titik-titik fix perumnya. Nah, ini adalah contoh hasil jalur pemuruman yang sudah saya buat, yaitu tepatnya di lokasi Laut Palau. Untuk langkah pembuatan jalur pemuruman ini, yang pertama itu dilakukan perhitungan lajur perum dulu. Nah, perhitungan lajur perum ini dilakukan sesuai dengan data yang diketahui untuk mendapatkan parameter penentuan jalur pemuruman. Nah, sebagai contoh di perhitungan lajur perum di Laut Palau ini, panjang surveinya diestimasikan yaitu sebesar 5 km, kemudian lebar wilayah surveinya itu 3 km. Kemudian skala yang digunakan pada contoh pembuatan lajur perum itu adalah 1:30.000 dengan kecepatan kapal estimasinya adalah 4 knot atau 7 km per jam. Kemudian waktu survei kurang lebih 2 jam per hari dan biaya surveinya 200.000. Nah, dengan diketahui parameter-parameter ini dapat dihitung untuk mendapatkan parameter lajur perum untuk menentukan jalur perum nanti, yaitu yang pertama adalah interval. Bisa didapatkan interval, kemudian banyak intervalnya, kemudian panjang jalur, total panjang jalur, kemudian panjang interval, total panjang interval, kemudian ada total panjang jalur wilayah studi, kemudian juga ada kebutuhan survei, lama survei, dan total biaya survei yang terakhir. Untuk interval ini didapatkan dari skala, kemudian banyak interval ini didapatkan dari jarak dibagi interval. Dapatkan banyak interval vertikalnya adalah 17 dan banyak interval horizontalnya adalah 10. 17 dan 10 ini nanti digunakan untuk menentukan jalur perum di map source selanjutnya. Kemudian panjang jalurnya itu adalah untuk yang vertikal 54 km totalnya, kemudian yang horizontal adalah 55 km. Kemudian untuk total panjang jalur adalah panjang jalur vertikal ditambah horizontal, hasilnya adalah 109 km. Kemudian ada panjang interval, yaitu untuk yang vertikal adalah 5,1 km, dan horizontalnya adalah 3 km. Kemudian untuk total panjang intervalnya adalah 8,1 km. Total panjang jalur wilayah studinya adalah 117,1 km. Dan lama kebutuhan surveinya adalah 17 jam dengan lama surveinya totalnya adalah 8,5 hari. Kemudian total biaya survei seluruhnya adalah 200.000 dikali 8,5 hari yaitu 1.700.000 rupiah. Nah, kemudian untuk penentuan lokasi jalur pemuruman ini, yang pertama adalah menggunakan Google Earth Pro. Itu menentukan lokasi jalur pemuruman menggunakan Google Earth Pro, lalu kemudian menarik garis panjang 5 km sesuai kebutuhan survei dan pemberian placemark atau titik itu di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, Google Earth Pro ini digunakan untuk mencari wilayah surveinya. Contohnya ini adalah Palau Waters atau ke Laut Palau, kemudian ditarik 5 km dari sini kemudian diberi placemark atau titik yaitu di awal, tengah, dan akhir. Lalu di setiap titik ini dicatat longitude dan latitude-nya. Setelah itu pembuatan jalur menggunakan map source. Jadi setelah menggunakan cari tahu longitude dan latitude di Google Earth Pro tadi, kita akan buka map source, lalu ditarik garis panjang 5 km seperti ini tadi, dan interval 300 meter. Dibuat sebanyak 10 jalur dengan interval masing-masing itu 300 meter ke atas atau vertikal atau horizontal. Kemudian untuk garis vertikalnya sebanyak 17 jalur,
dengan interval 5,1 km. Nah, untuk proses lebih jelasnya akan saya lakukan setelah ini. Nah, setelah teori metode tadi, kita akan langsung praktekkan saja. Untuk pembuatan jalur pemrograman, yang pertama adalah kita akan menuju Google Earth Pro, kemudian kita cari lokasinya, contoh lokasi yang kita akan buat. Sebagai contoh, kita akan membuat di lokasi Palau, di Laut Palau. Nah, kemudian kita bisa zoom lokasi tersebut. Lalu kita pilih di Laut Palau ya. Saya akan menarik garis 5 kilo di sini. Namun sebelumnya kita ke bagian view dulu, kemudian kita reset tilt and kompasnya. Setelah itu kita ke ruler, kemudian ganti map line-nya jadi kilometers, dan kita bisa tarik sekitar 5 km dan 90 derajat. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa save dan beri nama menjadi panjang. Setelah itu kita oke. Setelah itu di garis 5 km tadi kita bisa add place mark. Di garis panjang tadi. Untuk place mark yang pertama di sini. Kita beri nama 1. Lalu kita catat latitude dan longitude ya. Kemudian ulangi proses ini sampai 3 kali, yaitu sehingga hasilnya menjadi place mark 1 di awal, kemudian 2 di tengah, dan 3 di akhir. Kemudian setelah itu hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Jangan lupa catat titik-titik latitude dan longitude di setiap titiknya. Kemudian setelah itu kita akan menuju map source. Bisa di close saja. Nah, setelah kita masuk ke map source, langsung saja kita bisa new waypoint, kemudian masukkan longitude tadi ke koordinat sini, ke koordinat yang ada di map source. Untuk titik yang pertama itu bisa copy saja. Ini longitude ya.
Setelah itu kita bisa oke. Nah, kemudian lagi edit new waypoint. Setelah itu yang titik kedua, titik dan longitude ya. Ulangi proses ini sampai titik yang ketiga. Nah, setelah ketiga titik berhasil terekspor, kita bisa langsung saja menuju edit, kemudian new track. Kemudian yang pertama adalah lajur utama. Kita buat lajur utama dulu. Kita bisa oke. Lalu kita bisa tarik garis dari titik pertama ini hingga titik 3 dengan jarak 5 km dan sudut 90 derajat. Dan ke atas dengan interval tadi 300 meter dan sudut 0. Kemudian balik sini, seterusnya sampai 10 jalur. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini untuk lajur utama ya. Kemudian kita akan buat lagi untuk new track dengan nama lajur silang untuk yang vertikal. Itu dimulai dari sini. Hingga seterusnya. Kemudian ini adalah hasil akhir untuk lajur pemeruman yang sudah dibuat. Jadi terdapat yang pertama adalah lajur utama dan lajur silangnya. Untuk lajur utama tadi sesuai dengan perhitungan terdapat 10 jalur dengan masing-masing intervalnya adalah 300 meter. Kemudian panjangnya 5 km. Kemudian untuk yang lajur silang ada 17 jalur dengan intervalnya juga 300 meter. Nah, jadi itu adalah metode untuk pembuatan atau langkah-langkah untuk pembuatan jalur pemeruman. Kemudian yang kedua kita akan menuju ke metode penggunaan Echo Sounder Single Beam GPS Map 858 Plus. Untuk yang pertama di Echo Sounder Single Beam GPS Map 858 Plus ini, untuk metode yang pertama kita akan melakukan penggunaan fitur Quick Draw Contour. Fitur Quick Draw Contour ini adalah fungsi bawaan pada Garmin GPS Map 858 Plus yang dirancang untuk membuat peta topografi terperinci dengan kontur jarak 1 kaki secara real time. Hal ini memungkinkan pengguna atau user untuk membuat peta pemetaan dasar laut yang dipersonalisasi secara otomatis. Ya, langkah-langkah yang pertama, metode yang pertama untuk menggunakan fitur ini yaitu yang pertama adalah tekan tombol power untuk mengaktifkan Garmin GPS Map ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian navigasi. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita bisa tekan tombol menu, kemudian pilih Quick Draw Contour dan tekan mulai merekam. Lalu yang ketiga, perangkat Garmin GPS Map 858 Plus ini akan membuat peta kedalaman dasar laut secara otomatis seperti di gambar. Nah, lingkaran hijau ini mewakili area yang dipindai oleh sonar dan inilah kontur-kontur kedalaman dasar lautnya. Untuk yang keempat, kita bisa menggunakan tombol panah untuk menggerakkan kursor ke lokasi yang ingin diberi label. Kemudian pilih tombol select dan pilih tambah
menambahkan label quick draw. Kemudian kelima, kita bisa beri nama labelnya untuk memberi tanda di suatu lokasi itu. Kemudian untuk penggunaan selanjutnya, jika ingin membedakan kedalaman dengan warna yang berbeda, kita bisa klik menu lalu pilih quick draw contour dan ke pengaturan. Kemudian kita bisa memastikan pewarnaan survei ini mati dan kita bisa tekan tingkat gelap kedalamannya. Kemudian kita bisa memilih rentang kedalaman baru, pilih warnanya dan atur rentang kisaran kedalamannya. Nah, langkah-langkah ini bisa diulangi untuk membangun rentang kedalaman yang dibutuhkan satu persatu. Nah, ini setiap rentangnya beda-beda warnanya sesuai personalisasi kita. Kemudian penggunaan Echo Center Single Beam GPS Map 858 Plus ini yang kedua yaitu kita bisa mengekspor. Metode yang kedua itu mengekspor jalur pemrograman ke GPS Map 858 Plus. Nah, langkah-langkah atau metode ini dilakukan untuk mengekspor jalur pemrograman yang sudah dibuat tadi melalui MapSource atau Google Earth Pro. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita akan save file jalur pemrograman yang sudah dibuat tadi dalam bentuk KML. Kemudian kita bisa masuk ke software Basecamp, bisa di-download di situs Garmin-nya. Kemudian hubungkan memori SSD yang sudah terbaca, yang sebelumnya sudah ditancapkan di perangkat GPS Map 858 Plus itu. Dan kita bisa import file KML tadi yang sudah di-save ke software Basecamp. Nah, nanti filenya akan muncul seperti ini lajur pemrogramannya. Kemudian kita bisa kirim file tersebut menggunakan fitur Send to ke device GPS Map 585 atau 858 Plus Garmin tadi. Untuk langkah yang ketiga, setelah file KML-nya tadi tersimpan di memori, kemudian kita bisa masukkan kartu memori SSD-nya itu ke dalam perangkat. Lalu pilih keluar data pengguna, kemudian pilih gabung dari kartu dan pilih data ADM yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya kita tunggu transfer data ya. Setelah itu langkah yang keempat, kita bisa masuk ke bagian navigasi, lalu pilih menu dan klik tanda titik acuan dan jejak, lalu pilih jejak yang tersimpan dan tekan jalur pemrograman yang tersimpan. Nah, hal itu dilakukan untuk membuka lajur pemrograman yang sudah ada di memori SSD tadi. Kemudian untuk yang kelima, kita bisa klik ikuti jejak, kemudian pilih maju. Nah, ini digunakan untuk sebagai perangkat, kemudian akan menyesuaikan rute perjalanan yang dilakukan sesuai jalur. Jadi perangkatnya akan bisa mengikuti rute sesuai jalur pemrograman tadi. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya adalah metode pengolahan dan analisis datanya. Untuk metode pengolahan dan analisis data ini dilakukan, contoh datanya adalah kita akan melakukan pembuatan peta hidrografi pasang surut. Metode yang pertama itu adalah kita akan mengkoreksi pasang surut, melakukan metode koreksi pasang surut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yaitu adalah pertama, untuk data raw data bathymetry, hasil pengamatan tadi dibuka pada Excel. Kemudian hapus bagian data yang tidak digunakan dan sisakan data elevasi, waktu, longitude, dan latitude. Setelah itu data diatur letaknya sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada data di Excel coba itu dibuka, kemudian dinilai elevasi dari data itu yang pada tanggal 10, jam 11, 12, dan 13 dimasukkan ke dalam Excel di data raw data bathymetry tadi. Kemudian untuk langkah ketiga, nilai elevasi setiap detik itu dihitung dan dilakukan interpolasi. Kemudian nilai HWL, MSL, dan LWL dari data Excel yang
tadi, yaitu yang pada tanggal 10 jam 11 dimasukkan. Kemudian masukkan rumus untuk mendapatkan nilai HWL, MSL, dan LWL pada setiap waktunya. Kemudian untuk yang kelima, Excel baru dibuat, kemudian data longitude, latitude, MSL, HWL, dan LWL disalin ke Excel baru. Kemudian data pada Excel baru itu disimpan menggunakan format Excel 97-2002 workbook atau .xls. Nah ini adalah data Excel raw data bathymetry yang belum terkoreksi, dan ini adalah hasil yang sudah terkoreksi. Itu terdapat lintang, bujur, HWL, MSL, dan LWL sudah dihitung, sudah terkoreksi. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitulah kita akan membuat peta hidrografinya. Langkah yang pertama adalah software ArcGIS dibuka. Kemudian data perumahan yang terkoreksi tadi yang ada di Excel, yang sudah diolah di Excel, kemudian dimasukkan ke ArcGIS melalui tools add data. Kemudian langkah yang kedua, display XY data diklik, kemudian X field diganti bujur, dan Z field diisi MSL, kemudian OK diklik. Nah untuk yang ketiga, langkah yang ketiga adalah add data diklik, kemudian file pantai Kartini dipilih, lalu add dipencet. Kemudian untuk yang keempat, katalog dipilih, kemudian new shape file dipilih. Setelah itu nama diisi dengan batas, kemudian feature type-nya diganti ke polygon, dan koordinat sistem diganti ke WGS 1984. Setelah itu yang kelima, start editing diklik, kemudian batas dipilih, create feature dipilih, lalu polygon diklik, dan strike segment dipilih. Strike segment ditarik hingga memenuhi seluruh layar MSL. Kemudian selanjutnya Octobox diklik, kemudian topo to raster dipilih, input feature data dimasukkan layar MSL dan batasnya, kemudian di OK diklik. Untuk langkah yang ketujuh, kita akan buka counter, lalu raster hasil topo to raster yang tadi di input, kemudian counter intervalnya diganti menjadi 1 dan Z faktornya diganti menjadi 1, kemudian OK diklik. Nah untuk yang ke-8, layer topo to raster MSL-nya diklik kanan, kemudian nilai di label diperkecil menjadi 1 angka di belakang koma, dan color RAM-nya diganti sesuai ketentuan. Nah ini adalah hasil peta hidrografinya. Yang pertama adalah peta bathymetry dengan muka air rencana MSL, dan ini LWL, dan ini adalah HWL. Nah untuk metode pengolahan pembuatan peta hidrografi bisa dilihat setelah ini. Ini adalah input tadi topo to raster dalam kontur. Kemudian kontur interval diganti 1 dan Z faktornya diganti 1 juga. Nah setelah berhasil, kemudian tadi kita akan klik kanan properties, kemudian menuju ke simbologi. Label fieldnya diganti menjadi kontur dulu. Setelah itu untuk topografinya, labelnya diganti menjadi 2 angka
setelah koma agar singkat dan lebih jelas. Kemudian untuk color remnya diganti sesuai ketentuan. Nah, ini adalah contoh hasil kontur di Pantai Kartini, hasil hidrografi pasang surut di Pantai Kartini. Kemudian setelah melakukan metode pengolahan data yang tadi, yaitu dari koreksi pasang surut, kemudian membuat peta hidrografi pasang surutnya, dapatkan hasil peta hidrografi pasang surut seperti ini. Itu ada 3 tipe. Itu untuk peta batimetri muka air rencana MSL, LWL, dan HWL. Nah, untuk analisis data ya, jadi setiap peta ini dibagi ke dalam 9 warna, 9 klasifikasi warna, yang tiap warnanya itu menunjukkan kedalaman atau ya batimetri kedalaman dasar lautnya di suatu daerah tersebut. Semakin gelap warnanya maka semakin dalam juga kedalaman laut tersebut. Dan dapat dilihat di sini semakin di wilayah semakin selatan atau semakin mendekati daratan, kedalamannya semakin rendah ya. Kemudian di sini semakin menjauhi daratan, kedalamannya semakin tinggi. Kemudian hal itu juga sama di peta yang LWL dan HWL. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.